horny. Oh, it is so... Halo seluruh, itu tadi adalah beberapa cuplikan film Cam. Film ini diproduksi pada tahun 2018 yang lalu, dan secara eksklusif film ini tayang di Netflix. Cam merupakan salah satu Netflix original movie dengan genre suspense, yang disutradarai oleh Daniel Goldhaber. Film ini memiliki konsep thriller dunia cyber yang akan membuat kita tegang saat menonton. Konsep cerita seperti ini telah diadaptasi oleh banyak film horor lainnya. Namun, Cam merupakan film horor yang berbeda dari yang lainnya. Oh iya, film ini banyak adegan buka-bukaan ya, seluruh. Jadi, beberapa adegan ada yang aku blur demi mencegah terjadinya pengenceran. Dibintangi oleh Madeleine Brewer sebagai Lola alias Alice, seorang webgirl yang sedang berusaha membangun karirnya di sebuah website hiburan dewasa. Alice berbeda dengan para webgirl lainnya. Alice memiliki prinsip saat live di website. Namun, ketika sudah tak sabar lagi untuk masuk ranking 10 besar dalam website tersebut, ia melanggar aturan mainnya sendiri dan melupakan prinsipnya dan terjebak dalam situasi cyber supernatural yang mengancam identitasnya. Film bermula saat Alice sedang live di website itu. Seperti kebanyakan streamer lainnya, ia mencoba berinteraksi dengan para penontonnya. Ada yang memberi emot, pesan cinta, bahkan token yang bisa diuangkan. Semakin banyak yang memberi token dan interaksi dalam live, semakin naik juga tingkat kepopulerannya. Bahkan jika Alice menuruti apa kata-kata penontonnya, ia bisa dengan cepat naik rank dan mendapatkan banyak token. Lalu ada penonton yang bernama Visitor yang bertanya berapa token yang dibutuhkan jika kau pakai pisau. Alice tampak kebingungan karena ia memang tidak pernah melakukan hal-hal yang ekstrim saat live. Karena merasa risih, Alice lalu memblokir penonton itu. Tapi penonton yang diblokir itu tetap menanyakan Alice dengan menggunakan akun lain. Alice makin risih dan kaget. Si Visitor lalu bertanya lagi, "Berapa hargamu? Aku ingin kau berdarah." Lalu dia memberikan 500 token ke Alice dan seketika akun Alice naik satu tingkat. Alice yang melihat itu akhirnya menerima tantangan itu. Dia mengambil pisau di belakangnya dan akhirnya menyayat lehernya dengan pisau yang tadi. Namun itu hanya tipuan dan Alice tertawa. Setelah melakukan trik itu, ranking Alice naik ke peringkat 53. Ia lalu video call dengan temannya yaitu Tinker Boy untuk mengucapkan selamat atas kenaikan rankingnya. Ibu Alice punya salon kecil-kecilan yang berada jauh dari rumahnya Alice. Mereka tidak tinggal bersama. Ibu Alice memberitahukan kalau adiknya, Jordan, akan ulang tahun pada hari Sabtu. Lalu Alice bilang kalau dia akan membelikan hadiah untuknya. Ibunya tidak tahu tempat tinggal Alice dan apa pekerjaannya karena bisa menghasilkan banyak uang. Saat di supermarket, Alice bertemu dengan teman lamanya dan mengajak ke acara ultah adiknya Sabtu nanti. Ia lalu melihat Tinker Boy di sebuah supermarket itu dan merasa curiga. Saat di rumah, Alice video call dengan temannya dan merencanakan untuk live secara duet di salah satu rumah komunitas webgirl demi meningkatkan ranking. Alice punya ide kalau nanti mereka akan live dengan menggunakan alat penggetar. Kalian tahu kan apa itu? Tapi temannya tidak mau melakukannya dan Alice bersedia untuk melakukan itu. Di sini Alice sudah mulai kehilangan prinsipnya kalau dia tidak akan live dengan cara ekstrim. Malam harinya Alice bersiap untuk live dan dia menyiapkan semuanya dengan tema dinner atau makan malam dengan steak. Alice mulai makan steak dengan garpu dan pisau. Namun penonton ingin dia melakukan dengan barbar atau menggunakan tangan saja. Dan saat itu juga ranking Alice naik menjadi 50. Dia dengan gembira merayakan pencapaian itu. Namun kegembiraan itu tampaknya harus berjalan dengan singkat. Karena akun lain yang juga temannya akan live secara buka-bukaan dan itu membuat penonton Alice pindah channel dan semakin turun peringkatnya. Alice yang melihat itu lalu menyudahi live streaming dan terlihat kesal. Ia lalu menjawab telepon dari Tinker Boy dan mengatakan kalau dia tidak boleh berada di dekat sini. Namun Tinker Boy bilang kalau dia mendapat kerjaan di sekitar sini. Alice yang sedang frustasi karena rankingnya menurun, akhirnya pergi ke sebuah rumah komunitas webgirl. Di sana dia dan temannya akhirnya melakukan aksi live dengan menggunakan alat penggetar. Dan akhirnya berhasil.
ia berhasil menaikkan rankingnya menjadi 47. Keesokan harinya, saat ia mencoba untuk login ke akunnya, tapi tidak bisa, karena password yang dimasukkan salah. Ia lalu mencari nama akunnya dan melihat kalau dirinya sedang online. Dia pun terkejut. Dia mencoba memastikan ke ruangannya, tapi ternyata tidak ada orang. Lalu dia mencoba menelpon customer service dari web itu dan menjelaskan permasalahannya. Alice mencoba untuk chat ke akun itu dan meyakinkan penonton bahwa itu bukan dirinya, namun dia malah diblokir. Alice mencoba menonton akun tersebut bersama temannya, tapi mereka semua terkejut dan tidak bisa membantunya. Alice mencoba untuk menghubungi customer service itu lagi dan ingin melakukan pemblokiran terhadap akunnya. Namun akses kode yang diberikan Alice tidak valid dan tidak dapat diproses. Alice mencoba untuk membuat akun baru dengan namanya, namun tidak bisa, dan dia semakin frustasi. Alice yang menonton akunnya tersebut semakin frustasi dibuatnya, karena makin hari rankingnya makin naik dan itu bukan dia. Dia mencoba untuk melapor ke polisi tentang hal ini, namun polisi tidak dapat membantunya. Dia terus menonton live tersebut dan sampai akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk saat dia melihat live dari ranking 1 yaitu Baby Girl yang omongannya sama yang dikatakan dengan akun Alice palsu. Dia mencari informasi tentang Baby Girl di Google yang punya nama asli Hannah Darin. Hannah Darin ini ternyata sudah meninggal 6 bulan yang lalu, namun akunnya masih aktif. Keesokan harinya, Alice mencoba mendatangi Tinkerboy di penginapannya. Dia curiga kalau Tinkerboy adalah salah satu penyebab semua ini. Dan benar saja, Tinkerboy memang menyadari kalau itu bukan Alice, tapi dia tidak tahu siapa pelaku sesungguhnya. Akhirnya Alice mencoba untuk menantang Alice palsu saat live. Dia mengatakan kalau dia ingin memainkan sebuah permainan dengannya dan ditonton oleh banyak orang. Permainan itu adalah mengikuti setiap gerakan Alice dan sebaliknya, dan pemenangnya ditentukan oleh penonton. Dia yang menang bebas meminta apapun dari yang kalah. Di adegan ini, Alice dan kembarannya saling mengikuti gerakan, sampai di mana Alice membuat gerakan di mana ia membenturkan hidungnya ke meja sampai berdarah. Si kembarannya mengikuti gerakan Alice, namun terlihat palsu. Dan akhirnya penonton lebih memilih Alice yang asli dan menang. Alice lalu meminta password dari Alice palsu. Ia lalu login dengan password itu dan menghapus akunnya. Film ini bisa menggambarkan betapa mengerikannya dunia maya itu, di mana dengan mudah identitas kita bisa dimanipulasi dan dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, hati-hati ya seluruh kalau bermain di internet, dan sampai jumpa.